teman-teman yang udah hadir. Selamat datang dan bergabung di webinar sertifikasiku. Kita tunggu 2 menit lagi deh, dipasin di jam 4:05 ya. Soalnya ini masih banyak teman-teman kita yang mungkin belum join, jadi sangat disayangkan nanti udah daftar tapi terkendala terlambat mengikuti webinarnya. Jadi kita tunggu dulu ya, 2 menit lagi. Oke, sebelumnya ini bisa disampaikan juga nih di kolom chatnya teman-teman dari mana aja sih. Kita bisa saling kenalan online gitu. Siapa tahu bisa memperluas jaringan pertemanan kita. Wah, ada yang dari Makassar, ada yang dari Batam, ada yang dari Bekasi. Halo teman-teman. Oh ya, ini juga udah hadir narasumber kita, Kak Safiul, panggilannya Kak Utap ya Kak ya. Oke, nanti sebentar lagi kita mulai di jam 4:05 ya, Kak. Oke. Dari Tangsel, dari Magelang, dari Batam. Halo teman-teman. Semoga sehat selalu ya, tetap jaga menjalankan protokol kesehatan nih. Walaupun udah mau akhir tahun 2020, tapi berhubung karena halo Kak, dari Lombok. Wah, dari Lombok. Mantap. Halo teman-teman dari Lombok. Selamat bergabung. Dari Palembang, Adriansyah. Dari Manokwari. Dari Aceh, wah kayaknya nih ada dari Sabang sampai Merauke nih. Yang udah hadir di webinar hari ini. Siap, semangat-semangat semua ya. Untuk belajar tentang public speaking. Menjadi seorang public speaker. Hadir dari Riau. Oke, ini udah pas jam 4:05. Udah mau kita mulai sekarang juga? Atau masih mau nunggu teman-teman yang lain lagi? Mardiana, halo. Mardiana dari Surabaya. Oke, siap. Kita mulai aja ya, karena udah jam 4:05 juga. Waktu kita cuma 1 jam, takutnya kurang nih untuk diskusi hari ini. Oke, teman-teman, aku mulai acaranya hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Yang lagi online dimanapun kamu berada, tetap jaga kesehatannya ya. Kita sama-sama melewati tahun ini, sampai jumpa di tahun depan dengan semangat yang baru dan sehat, dengan tetap sehat. Oke, untuk sebelum kita masuk ke acara inti nih, aku mau kenalin dulu mungkin teman-teman ada yang belum kenal apa itu sertifikasiku. Udah pada kenal belum? Oke, aku jelasin dikit ya. Jadi, sertifikasiku itu adalah platform pelatihan sertifikasi profesi. Dia berbasis online. Yang berbasis online. Nah, untuk teman-teman nih yang pengen mengikuti sertifikasi profesi, sertifikasi kompetensi, bisa ikut join di sertifikasiku. Bisa mendaftar pelatihannya dan juga nanti akan sekaligus uji kompetensinya. Oke. Oh iya, aku juga mau menyampaikan kalau di sertifikasiku itu saat ini ada untuk skema pelatihan sertifikasi profesi digital marketing yang terbaru, baru launching banget. Ada juga RSA, manajemen resiko, CRA, dan analis efek. Oke, baik, langsung aja kita mulai hari ini. Sebelumnya aku mau tanya nih teman-teman yang udah daftar hari ini, pasti udah tahu dong kita mau bahas apa? Karena di flyer untuk pendaftarannya juga udah disebutkan ya. Hari ini kita akan bahas tema yang sangat menarik dan tentunya kita sangat butuhin, apalagi di zaman yang canggih serba teknologi ini. Jadi kenapa sih kita perlu banget bahas tentang public speaking, kemampuan public speaking gitu. Dengan judul How to be a good public speaker for millennials bersama narasumber kita yang nanti akan saya kenalin spesial, itu Kak Muhammad Safiul Muktapa atau Kak Utap. Nanti kita sapa Kak Utap ya. Halo Kak Utap. Sabar dulu Kak. Nah ini sekarang ini kenapa aku mau bahas dulu sedikit nih. Kenapa kita penting gak sih sebenarnya kemampuan public speaking ini kita punya gitu sebagai milenial yang sekarang berada di zaman teknologi yang canggih, semuanya bisa tergantikan
dengan kecanggihan teknologi gitu. Tapi waktu aku browsing-browsing itu ternyata ada satu hal yang nggak bisa tergantikan, yaitu kemampuan untuk melakukan negosiasi. Nah, itu robot belum bisa, teknologi belum bisa. Yang bisa melakukannya itu baru manusia. Bernegosiasi, membicarakan tentang negosiasi satu hal itu antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, itu baru manusia aja yang bisa. Jadi kita manusia, kita harus bisa public speaking. Oke, udah dapat ya poinnya kenapa kita perlu belajar public speaking? Nah, untuk lebih jelasnya lagi nih, teman-teman mungkin ada di sini beberapa dari teman-teman yang di kampus itu kalau lagi presentasi gitu, dia cuman di bagian tukar-tukar slide doang. Ada nggak? Itu karena mungkin, aduh nggak berani nih, gugup kalau bicara di depan kelas itu dilihat teman-teman gugup, takut gitu. Nah, mungkin kita perlu belajar bersama lagi nih tentang public speaking. Gimana caranya kita bisa berbicara di depan umum, tidak gugup, terus menguasai panggung kalau kita memang lagi berada di stage di depan banyak orang gitu. Nah, kali ini sertifikasiku itu udah mengundang narasumber yang tepat banget untuk ngajarin kita tentang hal ini. Udah tahu dong siapa? Udah lihat di layar teman-teman ada siapa? Ya, ini dia di samping saya ada, nggak di samping saya sih sebenarnya Kak Syafiul ini ada di, halo Kak Syafiul, aku belum nyapa ya, halo Kak Syafiul. Oh. Aku panggilnya Kak Utap ya, biar lebih akrab aja nih Kak. Oke, BTW panggilannya bukan Utap ya, tapi Uta. Nggak ada P-nya ya. Oke, Kak Uta, halo Kak Uta, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Bagaimana teman-teman juga semuanya dan kakak gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Teman-teman coba dong jawab di kolom chat itu gimana kabarnya, kita juga pengen tahu nih, saling care satu sama lain. Kak Uta ini di mana sih sekarang posisinya? Aku lagi di rumah ya. Lagi di rumah, lagi hujan juga sih. Tapi nggak kedengeran kan ya? Kedengeran? Enggak. Suaranya jelas banget kok. Oke. Teman-teman dengar nggak? Jelas nggak suara kita berdua nih? Oke, jelas ya. Nanti ini langsung sebelum kita mulai nih acaranya, tadi juga udah aku sebutin beberapa poin yang perlu kita bahas. Jadi untuk lebih afdolnya lagi, biar kita lebih kenal siapa sih narasumber kita ini yang akan berbagi ilmu tentang public speaking, yang akan membantu kita untuk mengasah kemampuan public speaking kita. Ini aku kenalin dulu, aku bacain profilnya Kak Uta. Muhammad Syafiul Muktapa. Oke, aku bacakan dulu ya Kak ya, profil Kak Uta. Jadi nama lengkapnya adalah Muhammad Syafiul Muktapa. Itu Kak Uta ini sebelumnya background-nya ini kalau aku baca semuanya tentang public speaking ya Kak ya. Ada di Public Speaking School di tahun 2019 sampai 2020 untuk pendidikan non formalnya, Master of Ceremony Academy di tahun 2020, Public Speaking dan MC Academy di tahun 2020. Wah, semuanya. Ini kalau saya sebutin satu-satu semua tentang public speaking, jadi nggak perlu diraguin lagi kalau kita ini perlu belajar dari Kak Uta gitu. Jadi teman-teman nggak usah ragu deh, keluarin semua pertanyaan-pertanyaan kalian, keraguan-keraguan kalian, apa yang kalian resahkan selama ini tentang public speaking di kolom Q&A. Nanti Kak Uta akan bantu jawab, akan bantu menyelesaikan permasalahan kita. Untuk job Kak Uta ini pernah juga bekerja sebagai trainer public speaking di Panzer Academy, coach public speaking di Bicara PD Academy. Ada founder education, teacher di Quran Edu Center, dan teacher Salam Boarding School Tangerang. Oke Kak, kalau sekarang ini kegiatan Kak Uta apa nih Kak sehari-harinya? Selain yang tadi saya sebutkan panjang sebagai MC, sebagai public speaker juga. Oke, kalau aku pribadi, memang kesibukan aku menjadi konten kreator di @bicara_pd, PEDE, dan juga memang aku sekarang ini masih mengenyam kuliah, dan kuliahku sekarang semester akhir, doain aja. Wah, mantap. Udah mulai skripsi ya. Dan juga teman-teman, aku pribadi memang sibuknya itu di dunia public speaking dan MC seperti yang udah disinggung oleh moderator kita. Terlebih di public speaking ini, aku ngisi di beberapa kampus, mulai dari kampus negeri, kampus swasta, senasional,
sudah banyak ya di Kalimantan, Sulawesi, lalu juga di Jakarta, dan juga menjadi MC ya, MC apapun itu ya. MC nikahan Jadi, juga bisa, Kak? MC instansi, iya betul. Jadi apapun acaranya, Uta MC-nya gitu. Wah, mantap. Itu jargonnya keren sekali, Kak. Luar biasa ya. Betul. Teman-teman, jadi masih nggak percaya nih kalau Kak Uta bisa membantu kita dalam meningkatkan kemampuan public speaking. Oke, ini bagi teman-teman yang kalau misalnya di kelas atau di organisasinya malu-malu kalau mau perkenalan atau mau berbicara di depan umum, langsung aja kita buka acara diskusi. Oh ya, aku lupa nih ngasih tahu rules hari ini. Webinar kita hari ini itu seperti biasa, kita akan mengadakan talk show. Aku ngasih pertanyaan ke Kak Uta. Nanti dari teman-teman juga bisa ngasih pertanyaan kok. Jadi kalau dari aku belum lengkap nih, masih ada keresahan atau pertanyaan-pertanyaan lain yang teman-teman butuhkan jawabannya, bisa langsung tulis di kolom Q&A. Jangan di kolom chat ya. Soalnya kalau di kolom chat nanti takutnya nggak kebaca, jadi taruhnya di kolom Q&A aja. Nanti akan kita jawab satu-satu, kita bantu Kak Uta jawab satu. Kak Uta yang membantu menjawabnya. Nah, selain itu, sesi selanjutnya itu nanti teman-teman di akhir juga ada kuis. Seperti biasa, kita mengadakan kuis di setiap hari Jumatnya, dan akan diumumkan besok di hari Sabtu. Jadi teman-teman tetap stay, jangan meninggalkan acara sebelum selesai sampai akhir, karena nanti kuis dan link absen akan ditampilkan di kolom chat, itu di menit-menit terakhir ya. Jadi teman-teman tetap stay, kita belajar bareng-bareng di sini. Daripada keluyuran di luar sana, takut kena virus, mendingan kita stay aja di webinar hari ini. Oke, udah jelas ya teman-teman ya? Baik, langsung aja. Kak Uta, aku langsung aja nih Kak, kasih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mereka udah, teman-teman di sana itu udah penasaran. Duh, lama banget sih nih openingnya. Boleh, silakan. Oke Kak. Jadi ini aku mau bahas dulu sih Kak. Sebenarnya kan kalau misalnya public speaking itu yang kita hadapi itu orang banyak ya Kak ya. Orang banyak, karena sekarang sih orang kalau untuk berbicara ataupun menyatakan pendapatnya secara online juga udah bisa gitu kan. Menyatakan pendapatnya dari komen atau dari pokoknya dari sosial media lah. Tapi itu termasuk public speaking nggak sih Kak? Oke. Sebenarnya begini loh, teman-teman semua, banyak dari kita yang di Indonesia ini salah mengartikan tentang public speaking. Ya kan, dari kita mengartikan public speaking itu adalah motivator, ya kan? Lalu public speaking itu adalah MC. Public speaking itu adalah presenter. Padahal, teman-teman, public speaking itu luas. Itu teknik komunikasi kita ketika berbicara di depan umum. Jadi kalau kamu mau menjadi apapun, karir kamu menjadi siapa, maka public speaking ini sangat berguna. Karena kita sebagai seorang manusia kan, kita sebagai makhluk sosial ya, kayak otomatis kita pasti ada interaksi di situ. Dan dengan interaksi itulah kita membutuhkan skill komunikasi. Di mana skill komunikasi pun ini, communication, merupakan salah satu yang harus kita kuasai di abad 21. Dan inilah yang memang harus teman-teman kuasai. Contoh, aku ambil contoh kecil nih Kak. Kamu menjadi seorang YouTuber yang sekarang lagi boomingnya ya kan. Pekerjaan yang belum ada di masa lalu, sekarang udah ada. YouTuber contohnya. Kamu mau jadi YouTuber, otomatis kamu harus bisa public speaking. Kenapa? Karena kamu harus bicara di hadapan kamera. Bagaimana kamu menyederhanakan kalimat supaya pesan-pesan yang kamu sampaikan itu enak ditonton dan enak didengar. Contoh lagi nih Kak, kamu menjadi seorang pembisnis. Otomatis ketika kamu mau menjadi seorang pembisnis, kamu harus meyakinkan klien kamu, customer kamu, ya kan? Bagaimana kamu ada teknik persuasif di situ. Nah, disitulah kita harus ada public speaking. Jadi kalau ditanya, Kak, public speaking itu apa sih? Kak, public speaking itu gimana sih? Dalam kehidupan sehari-hari kita, public speaking itu selalu ada. Cuman kita nggak menyadarinya, gitu. Makanya teman-teman di sini yang hadir pada acara hari ini merupakan teman-teman yang beruntung dan juga teman-teman yang mau belajar untuk lebih baik ke depan. Gitu, Kak. Oh, mantap nih. Berarti teman-teman itu kalau misalnya berpikir,
nggak perlulah belajar public speaking, orang aku nggak pengen jadi presenter, aku nggak pengen jadi MC, aku dagang aja udah cukup deh. Nah, ternyata dagang juga butuh kemampuan public speaking ya, Kak, ya? Yaps, betul. Selain itu, ada nggak sih teman-teman yang pernah ngerasain waktu 17 Agustus tiba-tiba ditunjuk dadakan, "Kamu tolong dong bantu jadi MC RT ini," gitu. Nah, Jadi betul, pembuka Kak. Sering acaranya. ya, sering. Iya, kita kadang-kadang nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi kemampuan public speaking itu emang dibutuhin banget ya, Kak, ya? Betul banget, Iya. betul. Jadi aku mau nanya juga nih, Kak, sebenarnya kemampuan public speaking itu kan nggak semua orang punya ya, Kak, ya. Ada yang emang dia introvert atau kayak emang nggak terbiasa. Itu sebenarnya public speaking itu kemampuan dari lahir, dibawa dari lahir, atau sebenarnya bisa dipelajarin gitu, bisa dikuasain, gimana, Kak? Oke. Ini pertanyaan yang sering banget ditanyain ke aku, dan mereka selalu nanya ke aku, kakak kok bisa public speaking sih? Apa mungkin kakak dulu ini ya kayak dari kecil suka ngomong gitu. Jadi gini teman-teman, kalau public speaking ini merupakan skill. Skill itu apa? Skill itu kemampuan. Kemampuan yang bisa kita asah. Beda dengan bakat. Kalau bakat kamu punya kemampuan dari lahir. Kamu punya potensi dari lahir. Contoh, kalau aku nyanyi suaranya nggak enak, teman-teman yang nyanyi di sini suaranya enak. Itu kan sesuatu hal yang beda kan? Karena kenapa? Suara enak ini kan anugerah dari Tuhan yang nggak bisa kita ubah. Kalau emang dasarnya suara aku jelek, nggak bisa dong aku operasi pita suara supaya suara nggak bisa kan? Nah itu makanya di skill inilah itu bisa dilatih. Siapapun kamu suaranya cempreng kak, bisa. Aku suaranya nggak enak didengar, bisa. Aku orangnya introvert, ambivert, apalagi ekstrovert, pokoknya yang vert lah ya. Bisa teman-teman. Siapapun kamu, bagaimanapun keadaan kamu, dan bagaimanapun kondisi kamu, public speaking ini bisa dipelajari. Layaknya sebuah pisau, Kak. Kalau pisau itu kan bisa kita gunakan apabila kita terus asah. Tapi kalau seandainya tidak kita gunakan, maka akan potensi. Kalau kamu pun punya potensi yang bagus, komunikasi yang bagus, tapi kalau kamu nggak mau mengasah, dan nggak mau memperbanyak jam terbang, maka kamu akan sendiri dan kamu akan nggak bisa buat ngembangin teknik public. Jawabannya adalah sebuah kemampuan yang bisa kita latih dan kita asah. Bagaimanapun dirimu, siapapun kamu. Nah, Gitu. tuh teman-teman. Jadi teman-teman nih yang ngerasa aku introvert, aku nggak punya kemampuan dari kecil kayak gitu. Aku emang dari dulu anaknya pendiam. Tenang aja, bisa dilatih kok asal mau. Itu ya kayak syaratnya ya. Yang penting ada kemauan, ada keinginan untuk berubah. Nah, pasti bisa. Dan tadi ini Kak Uta bicara tentang semua ini bisa bisa dilatih kok, bisa kok dilakukan gitu. Caranya gimana sih Kak? Kalau misalnya nih dia nih emang orang yang lingkungannya itu tidak memerlukan kemampuan public speaking yang harus gitu. Misalnya emang dia kerjanya di bagian ini, tapi kan kita butuh kan nanti suatu saat kita nggak kerja di tempat itu lagi gitu. Itu gimana sih caranya apalagi di era milenial sekarang ini? Mungkin kalau misalnya ada sebagian orang emang dia sudah bekerja di lingkungan yang seperti itu yang mengharuskan untuk itu. Jadi dia mau nggak mau harus bisa gitu karena keterpaksaan. Tapi gimana orang-orang yang emang dia nggak ada lingkungannya gitu yang mengharuskan dia seperti itu gitu, Kak? Oke, yang pertama tentunya harus kita sadari dulu ya secara dini bahwa memang public speaking ini penting dalam kehidupan kita. Yang kedua, itu adalah kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan public speaking kita ini apa. Oke, aku mau sedikit share screen terkait apa sih yang perlu kita latih ketika kita mau belajar public speaking. Di sini aku udah ada PPT dan di bagian ini kita langsung aja ke bagian teknik public speaking. Oke, teknik public speaking. Di mana teman-teman, kalau kamu memang belum menyadari betul tentang public speaking, maka kamu harus tahu bagaimana ketika kamu berbicara itu harus menarik. Ya, bagaimanapun kondisi manapun, meski kamu nggak mendukung, lingkungan kamu memang nggak terbiasa dengan hal public speaking, maka mau speaking ini memang harus kita bisa kuasai. Oke, apa saja sih yang memang harus kita kuasai ketika di dalam public speaking? Yang pertama itu adalah visual. Oke, visual. Visual ini 55%. Oke, yang kedua vokal. Vokal ini 38%. Yang ketiga ini adalah verbal. Verbal ini 7%.
Nah, mulai dari visual. Contoh visual. Ini nilai yang paling besar 55%. Aku mau tanya nih sama moderator. Menurut moderator, kenapa sih visual ini nilai yang paling besar? Atau boleh juga teman-teman jawab di Zoom group chat, kenapa nilai ini yang paling besar visual 55%? Kenapa nggak vokal suara kita? Menurut moderator gimana? Nih, di atas nih. Kalau Oke. menurut aku sih Kak, misalnya nih ya, kalau misalnya kita lagi membicarakan suatu hal, itu yang paling pertama kali dilihat orang kan visualnya gitu Kak. Jadi kesiapan kita atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya mereka ngelihat kita nggak siap atau gugup, mungkin itu jadi jatuh nilai untuk mereka mau mendengarkan apa yang akan kita vokalkan, apa yang akan kita bicarakan. Itu nggak sih Kak? Oke, betul banget. Betul ya. Dan tadi teman-teman juga ada yang menjawab kenapa? Karena penampilan itu penting. Penting. Betul banget penting. Visual itu penting. Aku mau tanya, pernah nggak teman-teman hadir di sebuah seminar, itu pembicaranya pakai kaos oblong, pakai celana pendek? Pernah? Nggak pernah kan? Atau bahkan MC. Pernah nggak nemuin MC pakai sendal swallow, lalu juga rambutnya acak-acakan, meja biasa, celana biasa nyingkrang? Ada, nggak pernah kan? Nah, ketika kita mau berkomunikasi dengan orang lain, maka kunci pertama yang harus kita kuasai adalah penampilan dulu. Pintu pertama untuk meyakinkan. Dan agar komunikasi kita dapat diterima. Gitu. Jadi mau kamu menguasai banyak hal, tapi kalau seandainya kamu nggak punya penampilan yang bagus, orang akan ragu buat dengerin kamu. Gitu. Itu visual, makanya 55%. Visual ada apa aja? Visual itu ada kontak mata kita. Bagaimana ketika kamu melihat, itu harus menjangkau semua orang yang ada di hadapan kamu. Yang kedua adalah tangan. Kenapa dari tadi aku ngejelasin kayak begini-begini? Supaya teman-teman gak bosen ngeliatin aku. Meskipun memang muka aku pas-pasan, tapi seenggaknya teman-teman tertarik ketika aku menjelaskan. Gitu ya. Lalu apalagi? Ekspresi. Bagaimana ekspresi kamu itu mencerminkan dari pesan yang kamu sampaikan. Ketika ekspresinya sedih, maka keluarkan ekspresi sedih. Kalau kamu menjadi seorang MC membangun semangat, berarti ekspresinya harus ceria. Itu dia. Lalu yang kedua adalah vokal, 38%. Bagaimana suara kamu ini nggak monoton, ya, nggak datar, lalu juga suara kamu ini benar-benar jelas, nggak keselibet, nggak kumur-kumur. Oke, kita sering banget kan kumur-kumur, keselibet, ya kan? Lalu juga sering banget ngomongnya tuh datar. Bahkan ketika kita mendengar hal tersebut, orang akan lebih bosan. Vokal ada apa aja? Banyak. Ada intonasi, naik turunnya nada. Ada artikulasi, pelafalan. Ada speed, cepat lambat. Lalu juga ada power, kekuatan suara. Baru yang terakhir verbal. Nah, verbal ini yang harus kamu kuasai juga. Bagaimana ketika kamu menyampaikan pesan itu harus sesuai dengan audiens kamu. Misal contoh, aku ngomong sama anak-anak, bahasa aku harus yang mudah dipahami. Gak mungkin kan kalau seandainya aku ke anak-anak bahasa aku seperti ini. Adik semua, yuk kita sebagai anak Indonesia harus terus berkolaborasi, bersinergi untuk Indonesia yang lebih baik lagi dalam menghadapi bonus demografi. Kira-kira gimana anak kecilnya? Ngongok ya kan, nggak paham sama apa yang kita sampaikan. Nah makanya kita harus tahu audiens kita siapa, bahasa diksi yang kita gunakan seperti apa. Jadi teman-teman, intinya adalah teknik ini merupakan teknik dasar yang benar-benar harus kamu bisa kuasai dalam berbicara. Jadi supaya suara lalu juga penampilan kamu pun memukau dan juga ini menunjang untuk karir kamu ke depan, apapun karir kamu. Itu kurang lebih Kak. Oh iya, ini tadi di kolom chat ada yang bilang, untuk visual itu harus cantik, harus ganteng nggak sih Kak? Gitu. Enggak ya Kak ya, yang penting itu penampilannya bersih. Betul, Gimana betul. Kak? Ya, enggak, betul. Ya jadi nggak perlu, kalau kamu masih di bawah, semua orang itu cantik dan ganteng sih, ya kan Kak? Yang jelek itu, yang cantik atau ganteng itu relatif. Oke, betul banget. Iya. Betul. Jadi nggak perlu takut, yang perlu dilatih itu yang pertama adalah kesiapan kita ya mungkin ya kayak untuk ngomong di depan umum. Yep, betul banget. Iya, baru nanti masalah visual, teknik itu bisa dilatih juga di rumah. Apalagi sekarang mungkin secara online kita bisa live streaming di Instagram untuk mencoba mengaplikasikan 3 teknik yang disebutkan Kak Uta tadi. Jadi teman-teman gak usah takut walaupun lingkungannya mungkin nggak ada yang mengharuskan kita untuk melakukan itu. Jadi bisa
dilakukan secara online juga. Itu ya Kak ya. Atau mungkin sensasinya bisa berbeda tapi masih bisa untuk berlatih lah ya. Betul. Untuk selanjutnya Kak ada penjelasan lagi atau aku lanjut ke pertanyaan berikutnya nih? Lanjut silakan. Oke. Jadi gini, ada pertanyaannya lagi. Jadi kalau misalnya kita ini yang lebih ke, kalau tadi kan ini untuk kemampuan secara keseluruhan gitu. Tapi ada beberapa saat nanti kita dibutuhkan untuk berbicara, memandu acara kayak gitu di pekerjaan. Tiba-tiba bosnya bilang, kamu deh yang mimpin jadi moderator hari ini untuk webinar kita gitu. Kan itu kita butuh kesiapan gitu ya Kak ya. Jadi gimana sih cara bikin materi yang akan kita bahas hari ini tuh berbekas kepada audiens? Gitu. Ada nggak Kak cara-caranya? Oke, ada ya, pasti ada ya. Supaya audiens itu mengenang dari apa yang kita sampaikan. Jadi ketika kita udah selesai, audiens tuh ingat kata-kata, oh iya kata-kata pembicara yang ini nih, oh yang disampaikan sama dia nih, gitu. Jadi orang akan ingat. Apa sih yang harus kita perlukan ketika kamu ingin menyampaikan pesan, dan pesan yang kamu sampaikan itu bisa membekas ke audiens. Yang pertama adalah, teman-teman, kamu harus kuasai materi. Oke, kuasai materi. Maksud kuasai materi di sini apa? Kamu harus paham betul acara kamu itu apa, audiens kamu itu siapa. Kamu harus tahu. Ingat, dikuasai materinya, bukan dihafalkan. Ini kebiasaan orang-orang Indonesia. Dan kita nih presentasi nih, kalau kamu moderator dan teman-teman, itu kebiasaannya adalah bacain PPT. Ya kan? Bacain PPT dari awal sampai akhir. Kalau seandainya cuma dibaca, audiens juga bisa. Audiens itu pengen penjelasannya, ya. Makanya dikuasai materi, pahami materi kamu. Tujuan yang kamu ingin sampaikan itu apa? Supaya audiens bisa nangkep dari pesan yang kamu berikan. Itu yang pertama, pahami materi dulu. Yang kedua, kamu harus tampil pede, percaya diri. Oke, harus tampil pede. Jadi teman-teman, banyak dari kita yang sering ngeblank, banyak dari kita yang suka stuck di tengah-tengah pembicaraan karena kita udah nggak pede duluan. Kita udah menjustifikasi nih, wah aku tuh nggak bisa loh, wah aku tuh nggak pantas tampil loh. Itu yang biasanya kita lakukan. Lalu bagaimana solusinya supaya kita pede? Kasih kata-kata positif dalam diri kita. Itu contohnya. Kayak contohnya misalnya, aku bisa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, teman-teman, adalah atraktif. Atraktif ini adalah suara kamu harus bervariasi. Oke, suara kamu itu nggak boleh monoton. Ya, ada kalanya kamu suaranya tinggi, ada kalanya kamu itu rendah. Ada kalanya suara kamu itu cepat, ada kalanya suara kamu itu lambat. Jadi harus disesuaikan pesannya. Ya, itu dia. Harus atraktif. Dengan tangan kamu, penekanan kata, misal kamu mau menyampaikan pesan-pesan yang berhubungan dengan hal semangat. Bisa kamu gerakan tangan seperti ini, ya, atau naik seperti ini bagaimana, ya. Yang penting disesuaikan gestur kamu. Lalu yang keempat adalah interaktif. Interaktif. Audiens itu juga butuh diperhatikan. Gak hanya doi yang butuh diperhatikan, tapi juga audiens juga butuh diperhatiin. Jadi kalau kamu mau tampil bagus, kamu mau tampilnya diperhatiin, maka kamu harus melibatkan audiens. Jadi audiens ini adalah cerminan kamu. Kamu semangat, audiens semangat. Kamu melibatkan mereka, mereka akan kasih umpan balik ke kita. Cara ngelibatinnya gimana? Cara ngelibatinnya gampang. Bisa kamu kasih pertanyaan-pertanyaan sederhana. Bagaimana kabarnya? Tadi kan kayak kakak moderator kan, dari mana aja? Itu kan udah kasih perhatian. Jadi apalagi di reply satu-satu. Wah, ada yang dari Bekasi ya. Wah, ada yang dari ini ya. Nah, mereka nanti akan terkenang. Wah, ini MC-nya interaktif banget ya. Wah, ini MC-nya memang menarik banget ya. Wah, ini MC-nya memang care banget nih sama kita gitu. Dan mereka pun nanti akan menjalankan acara dengan baik dan memperhatikan kamu. Boleh juga kasih pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan topik kamu. Misal topik kamu tentang apa? Pendidikan. Maka kamu bisa kasih pertanyaan dulu sebelum masuk materi. Teman-teman sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa sih pendidikan? Boleh dong silakan jawab. Nanti dijawab di reply. Jawab di reply, dibacakan. Seperti itu. Jadi interaktif harus ada. Oke. Lalu yang kelima yaitu kasih bumbu humor. Kasih bumbu humor. Nah, bumbu humor ini bisa kamu pakai pantun,
Biasanya kalau aku, kakak, moderator, dan juga teman-teman, biasanya kalau aku pantun itu di perkenalan. Contoh, jalan-jalan ke Purwakarta. Cakep. Jalan-jalannya pakai kereta. Artinya, nanti kan itu pada jawabin kan, audiens. Ya. Baru kita jawab. Perkenalkan, Ayah Bang Uta, abang paling ganteng se-Jakarta. Nah, itu akan memberi kesan tersendiri, ada value dan keunikan yang bisa dikenal oleh audiens dari diri kita. Gitu. Boleh juga kamu kasih ice breaking, oke? Boleh juga kamu kasih jargon dan lain sebagainya. Baru setelah itu bisa kamu angkat isu-isu yang sedang viral yang kamu hubungkan dengan topik kamu, supaya mereka bisa lebih memahami. Itu dia. Jadi banyak ya sebenarnya teknik-teknik ketika kamu mau memberi kesan yang lebih dari audiens ya terhadap materi yang kamu sampaikan. Gitu. Wah, mantep nih penjelasannya. Jadi teman-teman yang tadi masih gugup gimana sih cara-caranya, teknik-tekniknya, tuh tadi Kak Uta udah ngejelasin. Tapi ini aku ada pertanyaan yang aku penasaran juga nih Kak jawabannya. Jadi kan kita nggak setiap hari melakukan public speaking gitu kan Kak. Jadi ada saat-saatnya kita ditunjuk untuk public speaking dan kita itu pasti ada merasakan kecemasan gitu. Merasakan kecemasan itu gimana sih cara menanganinya? Oke. Nah, di sini akan aku jawab juga. Aku udah nyiapin ya. Karena topik grogi, topik nervous itu adalah topik yang pasti selalu dibahas dalam setiap aku ngisi. Karena ini yang benar-benar dasarnya. Bicara public speaking, bicara dua hal. Mentalitas dan juga teknik. Kamu sudah menguasai teknik, tapi kamu belum menguasai diri sendiri, maka teknik ini nggak ada gunanya. Oleh karena itu, bagaimana sih caranya mengatasi cemas dan apa penyebabnya kita cemas? Oke, aku share screen sekaligus berhubungan dengan materi kita. Oke. Penyebab kita nggak pede. Oke, teman-teman. Tadi udah aku sampaikan, mentalitas itu kunci utama. Penyebab kita cemas itu yang pertama adalah berpikir overthinking. Pernah nggak? Teman-teman jujur, yang hadir hari ini kalau mau maju pasti selalu mikir begini. Aduh, kayaknya gue nggak bakal bisa. Aduh, kayaknya gue bakal ngeblank di tengah-tengah. Aduh, kayaknya gue bakal diliatin terus sama bos selama presentasi. Pernah? Sering, ya kan? Kita selalu berpikir hal-hal tersebut yang belum tentu terjadi ketika kita tampil. Oke? Pasti kita selalu overthinking, ya kan? Lalu yang kedua, menilai kekurangan diri. Contohnya gimana? Contoh, Kak, aku suaranya cempreng, aku nggak pede. Dia cemas sama suara dia, takutnya nggak enak didengar. Kak, aku nggak good looking, badan aku besar kayak gorila, kira-kira aku bisa nggak ya? Itu dia. Kamu tuh menilai diri kamu itu dengan sebuah kekurangan. Yang ketiga, trauma masa lalu. Misal contohnya di sini, ada yang pernah dulu waktu SMA, presentasi di kelas, diketawain satu kelas. Akhirnya dia nggak mau maju lagi ketika kuliah. Nggak mau maju di depan umum. Kenapa? Karena dia takut diketawain lagi. Trauma itu ada. Yang terakhir, belum terbiasa. Ini biasanya adalah alasan orang-orang introvert. Kak, aku belum terbiasa, Kak. Aku orangnya tuh biasanya tuh di kamar, sendirian, main HP, scroll TikTok, udah nontonin. Aku mah pendengar aja deh, Kak. Itu kan biasanya orang-orang introvert. Belum terbiasa, Kak. Nggak biasa ketemu orang banyak, Kak. Takut diliatin. Ya kan? Takut jadi pusat perhatian. Apa solusinya untuk mengatasi grogi? Nah, ini dia. Ini solusinya. Siapa ini ya? Oke, aku mau main tebak-tebakan dulu. Di sini aku nggak bisa ngelihat chat ya. Bisa ngelihat chat nggak ya? Nggak bisa ngelihat chat aku di sini. Moderator, mungkin nanti moderator bisa bacain ya. Aku mau ngasih tebak-tebakan sama teman-teman. Ini yang pakai jas hitam siapa, teman-teman? Oke. Jawabannya siapa, teman-teman? Ada yang jawab nih, Barack Obama, Kak. Oke, semuanya pinter pada ya. jawab. Oke, kenal ya. pinter ya, udah kenal ya, gampang. Berarti punya TV di rumahnya. Oke, yang kedua nih yang paling bawah nih, yang pakai kaos oblong, putih banget ya, nggak kayak aku. Siapa? Ini yang akunnya sering kalian mainin tiap hari, yang sering kalian kunjungi tiap hari. Ada yang tahu siapa? Oh, udah dijawab nih Kak, Mark Zuckerberg. Waduh, pinter ya. Udah pada jawab semua. Berarti sering nyari pengetahuan baru. Oke, yang di tengah. Waduh, ini mah nggak asing ya. Apalagi yang suka scroll YouTube.
Aduh, apalagi yang suka komika pasti tahu banget siapa yang di tengah. Raditya Dika. Yaps, betul, Raditya Dika. Pasti paling banyak yang jawab nih Raditya Dika, Ada karena yang jawab gampang. manusia setengah salmon. Oh Nah, ini iya, itu judul novelnya ya. Lalu yang kedua, itu yang paling bawah, yang pakai kaos putih, kacamata, yang senyum. Ayo, kenal gak nih siapa nih? Bukan yang di atas ya, yang di bawahnya. Yang di bawah, yang pakai kacamata. Ada yang jawab Rico Ceper. Itu ya, Rico Ceper betul, yang di atas. Yang di atas betul Rico betul Ceper. nih, Yang udah bawah, jawab, Kak. Arif siapa? Muhammad. Oke, betul semua. Ganteng. Oke, betul ya. Berarti semuanya punya TV di rumah. Update ya. Sekarang aku mau tanya teman-teman. Apa kesamaan dari mereka berlima? Jangan ada yang jawab sama-sama cowok, Kak. Dan cowok selalu salah. Enggak, itu beda topik lagi. Tapi topik kita apa nih? Mereka punya kesamaan nih. Sama-sama manusia. Itu anak TK Ada juga yang bisa. jawab nih, Kak. Apa? Ada yang jawab Sama-sama introvert. Sama-sama Oke. introvert, sama-sama Betul kreatif. banget. Itu siapa yang jawab? Yang introvert? Ini banyak yang jawab sih, Kak. Ada yang jawab dari Tamar Harahap. Dia jawabnya introvert. Feral Valentino juga jawab introvert. Sama-sama Makasih. influencer. Oke, betul banget. Ini sama-sama introvert. Tapi pertanyaan aku adalah, kenapa mereka bisa tampil di depan umum dengan profesional, bahkan menjadi tokoh internasional dan nasional? Kenapa? Karena mereka punya satu kunci, teman-teman. Apa kuncinya? Kuncinya yaitu adalah growth mindset. Dalam diri manusia itu ada dua mindset, ada fixed mindset, ada growth mindset. Growth mindset itu adalah yang fokus pada kesempatan dan peluang. Kak, saya orangnya introvert, tapi saya yakin kalau seandainya public speaking itu bisa dipelajari oleh semua orang. Itu growth mindset. Tapi kalau fixed mindset, Kak, saya orangnya introvert, saya nggak bakal bisa belajar public speaking, karena public speaking itu harus ngomong di depan umum, sedangkan saya nggak biasa ketemu orang. Dia menyalahkan keadaan. Nah, pertanyaan aku sekarang, teman-teman yang hadir hari ini, kamu mau jadi growth mindset atau fixed mindset? Kalau kamu terus jadi fixed mindset, kapan kamu mau maju untuk bicara di depan umum? Dan kapan kamu mau lebih baik dari orang lain? Ya, tentukan jawabanmu sekarang. Lalu, cara build confidence itu gimana mengatasi kecemasan? Tadi ubah mindset sudah. Beri afirmasi positif, tadi sudah kita bahas. Kasih kata-kata positif. Evaluasi diri sendiri. Kalau ada orang bilang kamu nggak mampu, ambil pesan baiknya. Ya, evaluasi. Pembicara yang hebat punya mental yang kuat. Bukan malah gengsi, malah ciut. Kedepannya malah nggak mau maju. Yang keempat, latihan depan cermin. Punya cermin di rumah jangan cuman dipakai buat skincarean. Aduh, kok muka gue ada jerawat ya. Aduh, kok muka gue kayak begini belang ya. Jangan cuman buat skincarean, tapi juga dipakai. Untuk apa? Untuk latihan kita. Supaya kita bisa mengevaluasi. Kira-kira apa nih yang perlu diperbaiki dari penampilan kita. Gesturnya yang baik seperti apa. Lalu yang kelima, manfaatkan di setiap kamu berbicara. Baru setelah itu berdoa. Itu penting banget ya, berdoa. Jadi kalau kamu mau tampil, kamu cemas, pikiran kamu kelam, maka hati bisa tentram. Dengan apa? Dengan doa. Kirimin doa untuk orang tua kamu, guru-guru kamu, dan juga kirimin doa untuk Tuhan yang kamu yakini. Itu dia. Ya. Dan banyak sebenarnya teknik-teknik untuk mengatasi rasa cemas. Bisa kamu pemanasan, lalu bisa kamu ingat kejadian-kejadian atau pengalaman kamu maju di depan yang berhasil. Supaya kamu ingat lagi, wah hari ini aku bisa tampil lagi nih berhasil. Jadi kamu ingat hal-hal yang baik. Gitu. Nah, jadi nih teman-teman yang punya kendala karena introvert, udah nggak ada alasan lagi ya. Tadi udah dijelasin sama Kak Uta. Itu aja tadi yang dicantumin foto-fotonya semuanya sama-sama introvert ternyata. Dan bisa keluar dari zona nyamannya ya Kak ya. Mereka itu keluar dari zona nyamannya, pengen menunjukkan, aku introvert tapi harus tetap bisa ngomong di depan umum gitu. Nah, selain itu nih Kak, kan kalau misalnya tadi kita udah dikasih tahu gimana cara biar nggak gugup, gimana caranya biar nggak grogi gitu. Tapi mungkin ada saat-saatnya tuh kalau misalnya mungkin udah kelamaan kita ngomongnya, mungkin acaranya 2 jam atau berapa jam gitu. Jadi kelihatan nih audiens kayak udah lesu, semangatnya udah turun. Itu gimana sih Kak kita selain ice breaking tadi caranya biar membalikan suasana lagi seperti kayak baru di awal gitu? Biar teman-teman audiensnya semangat lagi. Itu ada nggak sih Kak cara-caranya? Oke.
kurang lebih caranya hampir sama dengan yang tadi udah aku sampaikan dengan ice breaking. Nah, mungkin tapi yang dibingungin teman-teman adalah cara ice breakingnya gimana. Ya kan, cara memulai ice breakingnya gimana. Kalau seandainya kamu mau memulai sebuah ice breaking, kamu harus punya interaksi dulu sama audiens. Jadi kamu libatkan dulu mereka dari awal perkenalan dengan teknik SSP, salam, sapa, dan juga pujian. Jadi kamu salam dulu nih, baru kamu sapa mereka. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Halo teman-teman, apa aja sih tujuan hadir hari ini? Baru setelah itu kamu kasih pujian. Wah, aku seneng banget teman-teman hadir hari ini dengan semangat. Wah, aku seneng banget teman-teman hadir hari ini dengan antusias. Nah, kalau kamu udah lakuin itu semua, udah melibatkan mereka, tapi mereka bosen di tengah-tengah, bisa kamu kasih ice breaking. Ice breaking di sini bentuknya gimana? Bisa kamu yang pertama tepuk tangan. Tepuk tangan. Misal kamu tepuk apa? Misal tepuk 1. Kalau aku bilang tepuk 1, maka teman-teman seperti ini. Hus, gitu. Tepuk 2. Jos. Tepuk 3. Wah, jadi gitu. Jadi banyak ice breaking yang bisa kamu lihat ketika kamu mau tampil, itu bisa kamu pelajari di beberapa YouTube channel ya. Tepuk tangan, bisa juga dengan jargon. Acaranya apa? Misal acaranya acara sertifikasiku public speaking, percaya diri, siap jadi pembicara, misal begitu. Kasih jargon. Lalu yang ketiga, bisa kamu cerita. Oke, cerita. Ceritanya gimana? Cerita yang relate dengan kehidupan kita, yang sesuai dengan topik. Supaya mereka terbawa dengan teknik storytelling kita. Baru yang keempat, bisa kamu menampilkan video. Oke, tapi videonya harus relate. Ya, relate dengan topik kita. Ya, jangan kamu misalnya kamu tentang pendidikan, tapi videonya tentang apa? Tentang meme komik misalnya ya, atau tentang hal yang lucu, humor, jangan. Jadi kasih video, boleh videonya video lucu boleh, asalkan relate yang bisa diambil hikmahnya dari video tersebut dan disambungkan dengan apa yang ingin kita sampaikan. Gitu. Oke, kurang lebih itu kalau seandainya kita mau melakukan sebuah ice breaking untuk membangun semangat mereka. Dan kurang lebih intinya adalah kamu menggunakan teknik trivia itu. Kalau kamu udah menggunakan teknik trivia itu, mau kamu ngomongnya sejam, 3 jam, bahkan aku pernah ngomong 5 jam, itu audiens gak bosan, gak ada yang tidur. Kenapa? Karena aku atraktif, suaraku seperti ini. Dan bahkan hari ini bisa dibuktikan, teman-teman stagnan 160, ya kan? Gak ada yang berkurang. Kenapa? Karena mereka memperhatikan suara aku yang atraktif seperti ini. Dan mereka terbawa dengan apa yang aku sampaikan. Itu dia. Nah, jadi teman-teman tuh udah dapet ya penjelasan dari Kak Uta, udah lumayan jelas, udah sangat jelas malah ya. Jadi kalau misalnya dari aku mungkin segitu dulu pertanyaannya Kak. Soalnya nih di kolom Q&A udah banyak yang nanya, kasihan teman-teman yang hadir tadi dijanjiinnya mau dibacain nih pertanyaan-pertanyaannya gitu. Jadi kita untuk saat ini kita bahas pertanyaan dari teman-teman dulu ya, Kak Uta ya. Ini ada dari Andreas, dia nanya nih, Kak, pasti pernah kan kita disuruh public speaking secara spontan gitu, atau nggak ada direncanakan sebelumnya. Nah, di situ saya sering gagap tuh Kak, karena topik yang mau disampaikan belum dipelajarin. Ada nggak sih Kak cara ngatasinnya gimana? Nah, ini mungkin dari pengalamannya Andreas nih. Jadi Andreas, ini Kak Uta bakal jawab pertanyaan dari kamu ya. Oke, apa sih yang harus kita lakukan ketika ditunjuk bicara di depan umum secara dadakan? Ini dalam public speaking disebut sebagai impromptu speech, yaitu kamu ditunjuk secara dadakan ketika berbicara di depan umum. Lalu apa yang harus lakukan? Yang pertama, jangan panik. Itu intinya, jangan panik. Kalau kamu ditunjuk, jangan malah, aduh gimana, aduh. Jangan, yang ada kamu buyar dan kamu bingung untuk menyampaikan apa. Yang kedua, kamu bisa mengatur nafas dulu. 3 kali. Masukkan ke dalam hidung, keluarkan dalam mulut. Keluarkan dari mulut gitu ya. Jadi atur nafas dulu. Lalu tegakkan badan kamu, tersenyum, karena ini akan mempengaruhi rasa percaya diri kamu, perubahan bahasa tubuh. Baru kamu maju ke atas depan panggung. Ketika di depan panggung, kamu bikin struktur bicaranya. Biasanya kalau aku bikin struktur bicaranya, itu bisa pakai 2 teknik ketika bicara di depan umum. Bisa dengan teknik 5W1H atau teknik segitiga piramida. Ya, supaya kamu tahu apa yang disampaikan. Teknik 5W1H. Kalau kamu ditunjuk di depan umum secara dadakan, langsung pikir aja. What?
Misal kamu suruh ngomong tentang apa? Tentang kesehatan mental. Kamu langsung pikir, what? Apa itu kesehatan mental? Berarti ketika berbicara apa itu kesehatan mental, berbicara pengertian. Ya kan? Selawat apa? Why? Kenapa kesehatan mental ini harus disoroti? Berarti kita memberikan alasan. Setelah why, how? Bagaimana cara menumbuhkan kesehatan mental yang baik dalam seseorang? Berarti apa? Caranya. Baru setelah itu who? Siapa saja yang rentan terkena kesehatan mental? Baru setelah itu simpulan. Selesai. Kita. Oke, jadi pakai teknik 5W1H. Kamu pikirkan aja. Mau what-nya dulu, why-nya dulu, who-nya dulu, how-nya dulu, atau apa? Baru teknik segitiga, kalau seandainya kamu nggak sempat pakai teknik 5W1H. Teknik segitiga ini bisa kamu gunakan, kamu mau dari penjelasan yang mengerucut ke luas, apa luas, ke merucut. Gitu. Oke, kamu bisa bikin strukturnya gagasan utama, penjelasan, kesimpulan. Dan di sini ada contohnya juga. Jadi kamu jelasin gagasan utamanya apa. Misal aku ditunjuk di depan umum. Uta, tolong kamu jelasin tentang pendidikan. Maka aku jelasin. Gagasan utamanya, pendidikan sangatlah penting. Langsung aku penjelasan. Kenapa pendidikan penting? Karena pendidikan merupakan sebuah hal yang dapat membangun peradaban. Sebuah bangsa maju apabila pendidikannya dapat berkualitas. Seperti contohnya adalah negara Finlandia. Mereka dikenal sebagai negara paling bahagia. Kenapa? Karena mereka berlatar belakang menjadi pendidikan yang paling berkualitas di dunia. Baru langsung simpulan. Oleh karena itu, kita sebagai seorang manusia harus berpendidikan tinggi agar dapat memajukan bangsa melalui kualitas pendidikannya. Selesai. Gitu kan? Jadi kamu bikin struktur bicaranya aja, jangan panik. Kurang lebih itu ya, impromptu speech. Tuh, gimana nih Kak Andrea? Sudah jelas ya penjelasan dari Kak Uta nih jawabannya. Jadi kalau kamu tiba-tiba dipanggil di depan, disuruh berbicara di depan umum atau untuk memimpin suatu acara, sebuah acara, nah itu ingat tadi kata Kak Uta. Gunakan teknik yang 5W1H ya Kak ya? Atau piramida terbalik, piramida segitiga piramida itu bisa digunakan, dan untuk memenuhinya mungkin bisa sambil browsing-browsing juga kan Kak, apalagi sekarang teknologi udah makin canggih nih. Kamu disuruh nyari topik yang disuruh menjelaskan tentang topik ini, bisa scrolling dulu, bisa searching dulu, tapi yang penting dengan tips yang digunakan Kak Uta tadi, yaitu 5W1H. Udah paham ya teman-teman? Oke, Andreas. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh ini, Kak, bagaimana sih cara melatih artikulasi agar jelas, agar tidak sering terselip lidah saat bicara? Itu nih Kak, dari Tamar Harahap. Oke, teman-teman, ada beberapa penyebab kenapa kita sering banget keselibet. Penyebab yang pertama, ngomongnya buru-buru. Ya kan? Keselibet. Ya kan? Buru-buru. Beda buru-buru antara cepat. Kalau cepat itu bicaranya seperti layaknya rapper. Mereka meskipun tapi mereka benar. Kalau buru-buru, otaknya nggak sinkron, mulutnya nggak sinkron, asal ngomong aja, pernapasan nggak diatur. Keselibet. Ya. Yang kedua, karena kita belum pemanasan. Rahang kita masih kaku. Oke, yang kedua. Itu dia. Caranya gimana untuk mengatasi belibet? Yang pertama tentu ngomongnya pelan-pelan aja. Jadi melatih supaya sinkron otak kamu dengan mulut kamu. Jadi supaya otak kamu siap berpikir, mulut kamu udah siap ngomong juga. Ya. Jangan timpang sebelah. Yang kedua, yaitu adalah pemanasan. Pemanasannya gimana, Kak? Bisa kamu latihan A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Bisa kamu dari nada terendah, nada sedang, nada tinggi. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Atau yang kedua, kamu bisa juga mengucapkan kata-kata yang sulit. Contohnya, 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Atau boleh juga kelapa diparut, kepala diurut, kelapa diparut, kepala diurut, kelapa diparut, kepala diurut, kelapa diparut, kepala diurut. Atau juga boleh kamu mengucapkan kelapa gading, kepala daging, kelapa gading, kepala daging. Boleh juga kamu bilang dadang, ambilkan dangdang dong, diding-ding dong dang. Atau boleh ular melingkar di atas pagar di sebuah sanggar yang sangat besar. Jadi kamu akan terlatih dan sinkron. Kalau kamu masih tuker-tuker ketika lagi latihan pemanasan itu, maka belum sinkron dan mudah keselibet. Baru yang terakhir yaitu lion face. Jadi kamu menyerupai wajah singa seperti ini. Wow, wow.
Nah, itu meragainnya supaya rahang kamu itu rileks. Udah pemanasan, gak kaku. Kalau muka kamu masih cantik, muka kamu masih ganteng, berarti itu kamu belum lion face, gitu ya. Jadi harus benar-benar jelek dulu mukanya, dijelekin, benar-benar harus bergerak. Tapi prakteknya juga jangan ketika audiens udah datang baru kita wow, nanti kabur audiensnya, nggak ada yang mau datang, ya kabur semua. Jadi latihannya seperti itu kurang lebih untuk melatih agar kita tidak keselibet. Nah, itu dia tuh tadi jawaban dari Kak Uta. Jadi buat teman-teman yang sering keselimpet lidahnya, itu bisa dilatih juga ya kayak di depan cermin, tadi menggunakan kata-kata yang sama itu tadi dari Kak Uta bisa diterapkan, dicoba-coba terus kayak gitu. Nanti sampai akhirnya terbiasa, jadi sinkron nggak terselip-selip lagi kalau ngomong. Nah ini wah waktunya udah makin di hujung nih, 16.53. Aku mau nanya dari nih terakhir ya, berhubung waktunya sangat sempit, sangat sebentar sekali, jadi aku pilih-pilih aja pertanyaannya. Mohon maaf untuk teman-teman yang belum bisa dibacakan pertanyaannya. Jadi ini aku baca yang terakhir. Kak, gimana sih kalau misal kita kan mungkin presentasi tugas akhir atau materinya berat, namun waktunya dibatasin. Padahal materinya banyak banget nih dan harus seperti introduction sebelumnya, setiap topik agar dapat dipahami oleh audiens gitu. Gimana sih caranya Kak, topik yang panjang tadi itu bisa dipersingkat karena waktunya juga singkat gitu. Oke, yang pertama adalah kamu harus banyak latihan. Latihannya itu dengan stopwatch ya, dengan timer. Jadi kamu latihan di rumah, kamu waktuin dari waktu dulu, misalnya kamu waktuin kamu berbicara 5 menit. Setelah itu dikurangin lagi 3 menit. Setelah itu dikurangin lagi 1 menit. Jadi kamu di situ akan dilatih untuk mengefisiensi waktu dalam opening, body dan closingnya. Yang kedua, itu jangan terlalu banyak mengulang-ulang kata. Biasanya itu kita nggak efektif itu karena terlalu banyak ngulang-ngulangin kata, terlalu banyak penjelasan, terlalu banyak contoh. Jadi kalau waktu kamu memang spare waktunya itu dikit, maka kasih contohnya cukup satu aja. Misal satu penjelasan satu penjelasan satu. Gitu. Baru setelah itu tanya jawab. Kurang lebih adalah latihan kamu dengan waktu yang sudah ditentukan. Gitu ya. Dan jangan terlalu bersemangat di awal aja, tapi sampai di akhir kamu harus benar-benar sesuai gitu ya. Biasanya udah semangat di awal, pas di akhir udah lemes, akhirnya nggak sesuai sama waktunya. Gitu sih ya. Teman-teman, udah paham ya jawabannya dari Kak Uta? Nah ini karena berhubung waktunya makin udah tinggal 5 menit lagi nih. Jadi karena tadi udah pertanyaan terakhir dari teman-teman, aku juga punya satu pertanyaan nih buat Kak Uta. Jadi kalau misalnya Kak, apa sih yang dilakukan do and don'ts-nya deh kalau untuk public speaking itu gimana? Jadi apa yang bisa kita lakukan, yang boleh kita lakukan, sama yang nggak boleh kita lakukan untuk public speaking? Oke. Do-nya adalah kamu mengerdilkan diri kamu sendiri. Contoh kamu kayak ketika lagi tampil, kamu bilang, aduh aku nervous banget nih di depan audiens, itu kamu nggak boleh ngomong-ngomong kayak gitu. Terus berbicara kata-kata yang sara, itu nggak boleh ya. Yang menyinggung agama, ras, dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Lalu juga gestur yang memang terkesan menyepelekan. Contoh, tolak pinggang, melipat, menaruh tangan di belakang, masukin kantong, itu jangan, harus dihindari gestur tersebut. Lalu juga terlalu introgatif, introgatif ya, interogasi gitu, kayak interogasiin audiensnya, misal kayak kamu tolong dong di sana jangan berisik, jangan sampai nunjuk-nunjuk gitu. Itu kamu nanti terlalu terkesan memerintah atau bagaimana. Jadi lebih baik kamu bangun aja semangatnya daripada kamu nunjuk nggak boleh ya. Terus juga suaranya jangan terlalu lemes, jangan terlalu kecil, dan juga jangan terlalu monoton datar. Do-nya apa? Do-nya adalah yang sudah aku sampaikan tadi sebelum-sebelumnya. Harus seperti ini, harus seperti itu, kurang lebih do-nya. Don'ts-nya itu, gitu ya. Udah dapet ya teman-teman ya poinnya, apa yang boleh kalian lakukan, apa yang boleh kita lakukan selama untuk public speaking, dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Itu bisa diingat ya kata-kata Kak Utap tadi. Nah ini yang terakhir Kak, closing statement seperti biasa di webinar. Di setiap webinar kita selalu minta closing statement dari Kak Uta nih tentang public speaking. Berhubung karena waktunya tinggal 3 menit lagi, ini kita mepet banget, mungkin banyak lagi materi-materi yang belum dibahas. Jadi sebelum Kakak menjawab statement terakhir, aku
mau ngucapin terima kasih banyak juga buat Kak Uta yang udah ngasih ilmu yang sangat bermanfaat nih buat teman-teman semua, walaupun waktunya sangat mepet, sangat singkat sekali. Mungkin di lain waktu kita bisa join lagi ya, kayak bikin webinar kayak gini lagi tentang topik yang sama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Jadi sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak. Untuk Kak Uta boleh dijawab Kak, menurut Kakak statement terakhir tentang public speaking ini apa sih Kak? Oke, statement saya adalah teman-teman percaya pada diri kamu sendiri. Lalu juga intinya ketika kamu belajar public speaking itu adalah latihan, lagi-lagi latihan. 70% dari apa yang kamu inginkan ketika public speaking itu berasal dari latihan. Oke, kamu dengerin aku dari awal sampai akhir itu cuma 10%. Feedbacknya 20%. Dan mungkin untuk teman-teman yang memang ingin sekali belajar public speaking lebih lanjut, lebih mendalam, tekniknya lebih banyak, interaktif dengan saya, aku juga ngadain kelas private, teman-teman. Jadi di bulan Desember ini aku ngadain sekitar 3 kelas dan udah full 1 kelas, baru dibuka kemarin. Biasanya itu dibuka 3 hari udah full buat 3 kelasnya. Dan kebetulan untuk 10 pendaftar pertama, itu akan mendapatkan potongan sebesar 75%. Nanti kamu akan banyak praktek di sini, kamu juga akan dapat sertifikat, konsultasi dari aku, 3 kali pertemuan, 1,5 jam, dan juga materinya sudah sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Itu boleh kamu follow IG aku @bicara_pede. Kalau yang mau tanya-tanya tentang public speaking atau WA aku boleh 087817099472. Boleh juga teman-teman yang punya sosial media TikTok, follow aku @pdbicara. Alhamdulillah aku udah 5.136 di TikTok dan udah doain ya semoga bisa 10K, dan di Instagram aku udah 4.426. Itu aku nggak beli ya, aku pure usaha aku bikin konten supaya bisa dibagiin untuk teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa follow yang memang belum berkesempatan kejawab pertanyaannya lewat konten-konten aku dan video aku, boleh juga DM, boleh juga follow. Silakan, aku tunggu ya teman-teman. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Intinya adalah fokus pada tujuan dan kesempatan kamu, bukan pada hambatan. Sejatinya kita hadir di dunia ini karena kita menjadi manusia yang selalu belajar. Terima kasih untuk teman-teman semua dan juga moderator atas kesempatannya. Iya, makasih banyak Kak Uta. Terima kasih juga nih untuk teman-teman yang tadi belum follow, silakan follow Instagramnya Kak Uta di Bicara PD ya Kak ya. Nah, bisa pertanyaan-pertanyaan tadi yang belum terjawab bisa langsung ditanyakan saja ke Instagram Kak Uta mungkin. Ya Kak? Oke, baik kalau gitu untuk hari ini sebelumnya terima kasih banyak, aku ngomong terima kasih banyak banget nih Kak, soalnya ilmunya sangat luar biasa, untuk teman-teman juga sangat luar biasa banget pastinya ilmu ini. Jadi semoga Kak Uta sehat selalu, teman-teman juga sehat selalu. Oh ya, sebelum itu aku juga mau infoin tentang kuis tadi ya. Tadi aku udah janjiin kuis di awal, jadi ini kuisnya seperti biasa, nanti teman-teman bisa langsung jawab pertanyaan ini di postingan terakhir, postingan tentang webinar sertifikasi Kubisik Vol 13, itu di kolom komentarnya teman-teman bisa jawab pertanyaan ini dengan hashtag Bisik Vol 12. Itu pertanyaannya bisa dicatat teman-teman. Pertanyaannya adalah, menurut kamu public speaking yang menarik itu yang seperti apa sih? Nanti jawaban yang paling out of the box, yang paling unik, kita bakal umumin pemenangnya besok dan mendapatkan hadiah berupa potongan harga untuk mengikuti kelas pelatihan di sertifikasiku.com sebanyak Rp250.000. Jadi untuk teman-teman yang ingin memenangkan kuisnya, silahkan jawab pertanyaannya. Aku ulangi lagi, pertanyaan kuisnya adalah, menurut kamu public speaking yang menarik itu yang seperti apa sih? Nanti dijawab jawaban yang paling out of the box, yang paling unik. Nanti aku akan kasih hadiahnya, aku umumin pemenangnya besok. Oke, oh iya selain itu, Kak Uta ada lagi yang disampaikan Kak? Udah cukup ya dari aku pribadi, silakan. Baik Kak. Oh iya, nanti teman-teman boleh juga kasih, oh ya, aku terakhir ya mungkin ini ya. Buat teman-teman yang masih ada hadir di 135 orang ini, aku mau kasih satu slot buat teman-teman. Jadi silakan teman-teman bikin apa yang teman-teman dapetin hari ini, tag aku @bicara_pde, tag sertifikasiku, nanti aku repost, dan juga nanti yang paling bagus aku repost, dan juga nanti dapat slot untuk kursus private aku gratis untuk teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman kasih
desain, terus juga kasih review, atau mungkin kasih materi apa yang kita pelajari hari ini. Nanti yang paling terbaik aku repost, dan juga aku kasih giveaway untuk slot belajar. Kalau semakin banyak yang bagus, misal ada 3 orang, maka aku kasih 3 orangnya buat gratis ikut kelas privat aku. Itu aja paling ya, Kak. Oke, baik Kak Uta. Terima kasih Kak Uta. Kalau misalnya Kak Uta mau live nggak apa-apa Kak. Untuk waktunya terima kasih banyak. Aku sampaikan terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang udah hadir. Ya, Kak Uta. Baik, untuk teman-teman yang tadi ingin menanyakan, Kak diulang dong infonya. Oke, tadi aku ulang info dari Kak Uta ya. Jadi Kak Uta bilang teman-teman yang ingin mendapatkan slot kelas gratis dari Kak Uta, itu bisa langsung aja di screenshot acara hari ini dan disampaikan pengalamannya gimana, kesan pesannya selama webinar hari ini. Jangan lupa tag Instagram sertifikasiku dan juga Instagramnya Kak Uta di PD Bicara. Selain itu untuk kuis sertifikasiku kita juga tadi aku udah sebutin ya. Aku ulang lagi nih pertanyaannya. Menurut kamu public speaking yang menarik itu yang seperti apa sih? Nanti bisa dijawab di kolom komentar postingan tentang webinar Basic Vol 13. Yang kalau kalian cek Instagram sertifikasiku itu postingan terakhirnya, bisa dicek di sana ya, bisa dijawab pertanyaannya di sana dengan hashtag Basic Vol 12. Nah, untuk teman-teman juga yang hadir hari ini, itu aku mau kasih informasi, di atas aku kasih link survei untuk teman-teman yang mau mengisi survei akan kami berikan hadiah berupa voucher 150.000 untuk mengikuti kelas di sertifikasiku.com, yaitu kelas sertifikasi profesinya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendapatkan vouchernya bisa langsung klik aja nih linknya aku bagikan untuk link mengisi surveinya. Oke teman-teman. Untuk link absen juga udah aku cantumin di kolom chat ya. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat itu bisa langsung klik absensinya. Nanti akan kami kirimkan di hari Senin melalui email. Jadi silahkan cek email masing-masing untuk melihat sertifikatnya. Yang Kak Uta post di mana? Di Instagram masing-masing ya. Di Instastory masing-masing. Dan jangan lupa tag Instagram sertifikasiku dan Instagram Bicara PD. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Bisa langsung di kolom chat. Iya, ini sebelumnya aku juga mau infoin, jadi di sertifikasiku itu baru launching ada kelas terbaru kami, yaitu sertifikasi profesi digital marketing. Nih teman-teman yang ingin bekerja di bagian digital marketing, ingin berprofesi di bagian digital marketing, itu tentunya sertifikat ini sangat penting, sangat dibutuhkan sekali, karena kami baru launching, ini kami ada harga khusus, harga spesial untuk batch ini, yaitu sebesar Rp1.500.000, Rp1.500.000 untuk pendaftaran di batch 1. Jadi teman-teman yang ingin belajar tentang digital marketing silahkan langsung aja ke website sertifikasiku, yaitu sertifikasi.com, sertifikasiku.com. Yang kuis sertifikasiku tadi post di mana Kak? Dijawabnya di kolom komentar postingan terakhir hari ini. Postingannya itu yang di flyer webinar Basic Vol 13 yang membahas tentang asuransi. Nah, itu bisa langsung dijawab saja di bagian sana. Ya, ini ada yang sudah maghrib mungkin di daerahnya masing-masing. Terima kasih aku ucapin kepada teman-teman yang udah hadir. Jangan lupa tetap ikuti webinar sertifikasiku di setiap hari Jumatnya. Itu kita rutin mengadakan webinar di setiap hari Jumat. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah hadir. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Dan semoga sehat selalu. Semoga kita semua tetap positif, tetap semangat menjalankan hari-harinya. Yang ingin live silahkan live. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.